Hai, selamat malam semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kiki. Nah, teman-teman, kali ini saya punya satu video. Ini terupdate ya, teman-teman. Jadi di dalam video ini biasa penjelasan dari Bapak Kainama tercinta. Nah, seperti apa video tersebut? Go. Kan kalau sini mereka Kidung Agung pasal 5 16 ayat 16 versi Bahlen. Oke, ya. Ini ya. Sudah kita bisa ikutin ya kayak gini, dibesarkan. Ya. Oke, geser ke bawah, Cari ini nih, padanya tuh ada tulisan menarik. Padanya menarik. Ya. 04261 itu. Ini bukan Kainama yang mana? Tulis ini ya, sudah. Nah, oke, sampai sini dulu. Ustaz Ibu perhatikan. Iya, Bapak Kainama. Silakan dijelaskan, Bapak. Ya, kita tidak sampai buka Hebrew sekarang. Sudah ada Alkitab Sabda. Kenapa waktu itu Ustaz buka Hebrew? Karena kalau kesini banyak yang tersinggung. Ya, contohnya tadi nggak ada nama Muhammad. Ini Alkitab Sabda.org, para ahlinya. Para ahli nih. Ya, benar? Muhammad. Bukan Muhammad itu artinya desire, keinginan. Seperti yang Jacapelo bilang. Kainama waktu di Malang yang dia datang. Katanya Kainama bisa bahasa Ibu. Ya. Oke, di sini perhatikan baik-baik. Ada kata referensi TWOT 673D 673E. Referensi TWOT 673D. Dikasih zoom, guys. Mungkin Bapak Kainama tidak tahu kali ya. Orang-orang Kristen juga tahu itu kali. Aduh. Ya, pemirsa dikit ditarik 673E. Sebagai kalau kita 673E, kecilin ada korek lo. Ya, geser ke sana. Kecilin lagi, kecilin. Tolong dibaca itu baris terakhir tuh. Saat ini yang prefer the less. Ya. Prefer the less ambitious delight in. The Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. Jadi di situ ya teman-teman, mereka temukan ada ya nama Muhammad lah seperti itu dalam kitab Kidung Agung 5 ya teman-teman, 5 ayat 16. The names Saya besarkan. the names. Ini. Nama semua. Muhammad. Siapa yang bikin ini? Alkitab Sabda. Siapa? Orang-orang Kristen, ilmuwan Kristen. Ya emang, lah terus apa juga yang bilang bukan mereka yang buat. Name of Prophet ada di Bible. Masya Allah. Ya, ini yang kayak gitu. Terus Bapak Ustadz yang satu merespon Mas Allah. Gini Anda sadar bahwa suatu kali orang Islam akan baca dan orang Islam pintar bahasa Inggris terbiasa. Harus hapusin. Ini nanti dihapus nih. Harus hapusin. Ya, pemirsa kan nanti dihapus nih. Ini bahaya. Tidak dihapus ya Bapak Ustadz. Ngapain juga hapus? Ada apa? Sebentar lagi hapus nih. Ya tahu ya kalau dia masih berani. The name of the Prophet Muhammad. The name dia bilang. Ini nama Nabi. Ayo. The name of Prophet Muhammad. Yang bilang betul aja. Itu contoh. Nah, salib penyaliban. Ini juga hasil fabrication. Nah, bayangkan teman-teman. Kenapa ya mereka ini kok suka sekali ngegosip ya? Terus penjelasannya ya teman-teman itu aduh kayak kacau sekali ya teman-teman. Kacau ya teman-teman. Apakah benar nama Muhammad ada di dalam kitab Kidung Agung 5 ayat 16 seperti yang sudah disampaikan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kainama? Benarkah demikian? Kita go ke sebelah ya. Kita buka kitab Kidung Agung 5 ayat 16. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Nah, tahu ya teman-teman, mereka tuh bukan hanya mengatakan bahwa ada nubuatan Muhammad di dalam Alkitab ya. Mereka juga mengatakan, mengklaim bahwa ada nama Muhammad. Lucu juga ya teman-teman. Nah, kita baca sekali lagi ya teman-teman Kidung Agung 5 ayat 16 ini. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Nah, kalau kita lihat ya dalam terjemahan Alkitab Indonesia ini tentu tidak ada, bukan nama Muhammad. Kita lihat tidak ada kan. Tapi coba kita cek ya, bahasa Ibraninya itu seperti kata mereka bahwa ada nama Muhammad di dalam bahasa Ibrani ya teman-teman. Muhammad dengan Muhammad itu memang terlihat mirip ya teman-teman. Nah, oleh sebab itu mereka percaya sekali Muhammad ini itu adalah untuk nama Muhammad. Maksudnya Muhammad yang ada di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 ini itu adalah nama untuk Muhammad, itu adalah nama Muhammad begitu. Anehnya ya teman-teman, si Ustadz yang satu juga mau percaya mulut berbisa Om Kainama ya. Ya sama-sama dangkal lah. Jadi mereka tuh mengklaim bahwa Muhammad itu dinubuatkan dalam Alkitab. Bahkan nama Muhammad pun ada di Alkitab. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Di sini kita coba mengikuti pola pikir mereka ya teman-teman. Kalau memang kata Muhammad yang ada dalam Kidung Agung 5 ayat 16 ini ya teman-teman, itu adalah nama Muhammad. Pertama ya teman-teman, mereka biasa berkata bahwa kitab Kidung Agung itu kan kitab porno. Sekarang mereka mengklaim nama Muhammad ada di kitab Kidung Agung. Kitab yang porno itu artinya nama Muhammad ada di kitab porno. Ini konsekuensinya teman-teman. Setuju tidak? Maksudnya begini, kalau memang mereka mengklaim nama Muhammad ada di dalam kitab Kidung Agung, artinya mereka harus menerima konsekuensi bahwa kitab Kidung Agung itu kitab porno sesuai omongan mereka. Setuju tidak? Lalu teman-teman, kedua ya teman-teman, kalau kita misalnya mau studi kata dalam bahasa aslinya, itu kita tidak bisa bersandar pada bahasa terjemahan, tapi kita harus fokus ke bahasa aslinya. Nah, kalau kita mau mengartikan misalnya satu kata dalam bahasa asli, itu caranya kita harus memeriksa kata itu muncul tidak di dalam ayat-ayat lainnya, atau kata itu ada tidak yang dipakai dalam ayat-ayat lainnya di dalam keseluruhan Alkitab ya. Contoh misalnya ya teman-teman,
misalnya logos. Saya kasih contoh ya teman-teman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Misalnya kata logos ya teman-teman. Jadi kita mau mengartikan logos ini apa? Maka di dalam bahasa Yunani untuk Yohanes 1 ini ya teman-teman, itu adalah logos. Kalau kita mau tahu arti logos secara umum, maka kita jangan fokus hanya di Yohanes 1 ini, tapi kita juga harus memeriksa kata logos di dalam bahasa Yunani. Kira-kira kata logos ini ada tidak muncul di ayat-ayat yang lainnya dalam keseluruhan PBA. Supaya kita dapat tahu teman-teman, apakah kata logos itu hanya punya satu arti tunggal atau punya arti lebih dari satu. Ini pentingnya teman-teman. Jadi untuk kita mengerti satu kata dalam bahasa aslinya, kita harus mencari tahu kata itu dalam bahasa Yunani atau Ibrani. Kira-kira muncul tidak di ayat-ayat yang lainnya. Itu prinsipnya ya teman-teman. Maka dari itu, mari kita coba periksa kata Mahmad. Mahmad, bentuk jamaknya kan Mahmadim. Ada kata im. Jadi dalam kitab Kidung Agung 5 ayat 16 ya teman-teman. Kata Mahmad itu dalam seluruh PL, kalau kita mau mencari ya, kalau kita mau meneliti ya teman-teman, itu muncul ada banyak ayat ya teman-teman. Misalnya 1 Raja-Raja 20 ayat 6, kita lihat ya. Tetapi besok, kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Perhatikan tulisan segala yang mereka lihat. Segala yang mereka lihat dan ingini. Itu dari kata Mahmad. Itu dari kata Mahmad ya teman-teman. Artinya Mahmad diartikan diingini. Kemudian kita lihat lagi ya teman-teman. Misalnya dalam Hosea pasal 9 ya teman-teman. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak akan menghasilkan buah, bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Perhatikan kata berharga, itu dari kata Mahmad, artinya Mahmad dalam ayat ini artinya berharga. Kemudian ya teman-teman, kita cek lagi dalam Yesaya 64 ayat 1. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyahkan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Nah kita lihat ya teman-teman, Yesaya 64 ayat yang ke-11. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau, sudah menjadi umpan api, maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau, sudah menjadi umpan api, maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Perhatikan ya teman-teman, ada kata milik kami yang paling indah. Itu dari kata Mahmad juga. Jadi di sini Mahmad dalam ayat ini ya teman-teman diterjemahkan indah. Artinya Mahmad itu indah. Kemudian ya teman-teman, coba kita lihat lagi dalam Tapan 2 ayat 4. Ia membidikan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Perhatikan kata menyenangkan. Itu dari kata Mahmad juga, artinya kata Mahmad dalam ayat ini ya teman-teman, itu adalah menyenangkan. Kan masih banyak ayat-ayat lainnya ya teman-teman yang kita bisa temukan kata Mahmad di dalam Perjanjian Lama ya teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah Mahmad itu artinya apa? Yang menarik atau sesuatu yang diingini, terus sesuatu yang berharga atau berharga, sesuatu yang dicintai atau dicintai. Mahmad juga artinya sesuatu yang menyenangkan atau menyenangkan ya teman-teman. Bisa lihat di sini ya teman-teman, definisinya. Itu ada desire. Desire berarti itu suatu keinginan ya teman-teman. Kemudian derivative definition ya, presenting, sesuatu benda yang menyenangkan. Kemudian ya, desirable thing, itu sesuatu yang diinginkan. Tadi inilah kira-kira arti dari Mahmad ini ya teman-teman. Nah kita sudah tahu bukan? Nah artinya kata-kata yang diterjemahkan ini, misalnya suatu keinginan, terus sesuatu yang dicintai, itu arti dari kata Mahmad ya teman-teman. Jadi kata yang diterjemahkan ini, misalnya sesuatu yang diinginkan atau dirindukan, menyenangkan, itu kawasannya adalah dari kata, itu kawasannya adalah kawasan kata Mahmad ya teman-teman. Karena tadi arti kata dari Mahmad itu kan ada banyak arti ya teman-teman. Tetapi permasalahannya kata terpuji itu tidak ada. Karena Muhammad itu kan artinya yang terpuji, tapi kita tidak menemukan atau melihat satu kata pun kata terpuji dari kata Mahmad. Ya kan? Karena tadi arti kata dari Mahmad itu ada banyak arti, tetapi kata terpuji itu tidak ada. Kalau begitu, pertanyaannya, apakah ada kata puji dalam ayat-ayat lain? Khususnya dalam bahasa Ibrani ya teman-teman. Tentu ada. Misalnya untuk kata puji dalam bahasa Ibrani itu ada 3 kata yang dipakai untuk puji ya teman-teman. Kita bisa lihat dalam Mazmur 140 ayat 14.
Benar, sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Di sini ada kata puji ya teman-teman. Itu dari itu dari bahasa Ibrani ya teman-teman. Dalam satu Tawarik, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Di situ ada kata puji ya. Dan juga teman, kata puji itu dari bahasa Ibrani itu. Jadi seharusnya ya, kalau memang nama Muhammad itu artinya yang terpuji, seharusnya nama Muhammad dikaitkan dengan 3 kata Ibrani ini teman-teman. Setidaknya dikaitkan dengan salah satu dari 3 kata ini ya teman-teman. Tidak bisa dikaitkan dengan kata Muhammad. Nah, tidak bisa nama Muhammad dikaitkan dengan kata Muhammad, karena kata Muhammad itu memiliki arti tersendiri. Artinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya sesuatu yang menyenangkan, diinginkan. Nah, kalau memang Muhammad itu nabi yang terpuji, maka nama Muhammad seharusnya dikaitkan dengan kata Ibrani yang di atas tadi, yang sudah saya jelaskan, hodu halil nawa. Tapi permasalahannya tidak ada. Begitupun dengan kata Muhammad, itu tidak pernah ada arti yang terpuji. Artinya teman-teman, dari analisa arti kata di dalam bahasa asli, maka klaim mereka yang mengatakan nama Muhammad ada di Kidung Agung, nubuatan Muhammad ada di Kidung Agung, itu gugur. Kenapa? Jawabannya yang simpel saja ya teman-teman. Karena memang faktanya nabi itu tidak ada di Alkitab. Hanya ongkai nama saja yang terlalu memaksakan. Akibatnya jadi kacau berantakan. Karena memang kita sudah lihat bukan dari kata Muhammad. Kata Muhammad itu kan memiliki arti tersendiri. Kemudian Muhammad harusnya dikaitkan dengan 3 kata Ibrani yang di atas tadi, tapi faktanya tidak ada. Kata Muhammad itu tidak pernah ada arti yang terpuji. Sedangkan nama Muhammad pun tidak dikaitkan dengan 3 kata Ibrani yang di atas, yaitu hodu halil nawa. Kan lucu. Makanya kita tuh jangan terlalu tergiur dengan orang-orang yang ngaku-ngaku pakar bahasa lah. Itulah, nanti gampang disesatkan. Bersyukur kalau kita dapat pakar bahasa yang jujur ya teman-teman. Nah, kalau kayak Papa Kainama dan teman-teman mereka yang lainnya, itu terlihat sekali dangkalnya dan sok-sok tahu. Anehnya kok mereka tidak ada urat malu ya teman-teman. Ini begini saja teman-teman, kalau memang kita tidak bisa bahasa Yunani atau Ibrani ya tidak masalah. Kita bisa membandingkan dengan terjemahan-terjemahan bahasa lainnya teman-teman, untuk kita bisa menemukan kira-kira kata apa yang dipakai. Kita bisa membandingkan. Dan intinya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan Allah ya teman-teman, karena itu klaim Alkitab sendiri. Murid-murid Yesus hidup sejaman dengan Yesus, mereka tahu siapa Yesus itu. Dari Opakai nama mau memasukkan nama Muhammad ke Mahmad yang ada dalam Kidung Agung 5 ayat 16 ini, tetap salah juga. Atau dalam arti kata Muhammad ini, Opakai nama menarik dengan memasukkan nama Muhammad, tetap tidak bisa juga, tetap salah juga. Kenapa? Karena memang bukan nama yang ada di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 ini teman-teman. Lalu juga teman-teman, perihal konteks. Nah, ini dia yang akan dibahas nanti. Konteks itu sangat penting ya teman-teman. Mari kita coba baca ulang Kidung Agung 5 ayat 16 ini ya teman-teman. Kita perhatikan konteksnya. Jadi ayat 1 sampai 8 itu menunjukkan. Jadi kita baca ya teman-teman. Kita baca dari Kidung Agung 5 ayat 1 sampai 8. Nah, ini. Nah, dibaca ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat Kidung Agung 5 ayat 1 sampai 8 ini ya teman-teman, itu menunjukkan seorang perempuan yang sedang kasmaran dengan sang kekasihnya. Kita baca ya. Aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku, ku kumpulkan mur dan rempah-rempahku. Ku makan sambangku dan maduku, ku minum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Aku tidur tetapi hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu Dinda manisku, merpatiku idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap, seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia tetapi tak kutemui. Ku panggil tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga tembok. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Nah teman-teman, jadi kalau kita lihat ya Kidung Agung 5 ayat 1 sampai 8 ini, itu menunjukkan seseorang perempuan yang sedang kasmaran dengan sang kekasihnya. Ingat ya teman-teman, konteks itu ada 2. Ada konteks dekat, konteks jauh. Konteks dekat itu berbicara ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Kemudian konteks jauh itu berbicara pasal sebelum dan pasal sesudah. Jadi kalau seandainya kita mau tafsir ayat 16 ya teman-teman. Misalkan kita mau tafsir ayat 16. Nah, ini. Kita harus lihat dan baca ayat-ayat sebelum ayat 16 ini, yaitu ayat 15, 14 sampai ayat yang pertama. Jadi Kidung Agung 5 ayat 1 sampai 8 itu menunjukkan perempuan sedang kasmaran terhadap sang kekasihnya. Si perempuan sedang dalam keadaan kasmaran dan rindu. Si perempuan sedang dalam keadaan kasmaran dan rindu, tetapi kekasihnya pergi dan menghilang. Jadi dia bicara dengan putri-putri Yerusalem, bukan putri Arab ya. Jadi sekali lagi, dia bicara dengan putri-putri Yerusalem. Kalau kamu bertemu kekasihku, kamu mau bicara apa? Bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Kalau kamu bertemu kekasihku, kamu mau bicara apa? Bicara pada dia, sakit asmaraku, alias artinya titip pesan. Lalu bagaimana reaksi putri-putri Yerusalem terhadap wanita ini? Putri-putri Yerusalem bertanya, memangnya kelebihan kekasih kamu itu apa sih?
Jawabannya ada dalam ayat 9. Kita lihat lagi ayat 9. Nih. Nih. Nah, kita baca ya teman-teman. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpahi kami begini? Nah, kita lihat tuh ayat yang 10 sampai 16. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang, bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak, matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh, pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung bibirnya bertetesan cairan mur, tangannya bundaran emas berhiaskan permata tarsis, tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam, kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumbuh pada alas emas murni, perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Jadi sekali lagi dia berbicara dengan putri-putri Yerusalem. Kalau kamu bertemu kekasihku, kamu mau bicara apa? Bicara pada dia, sakit asmaraku. Sehingga reaksi putri-putri Yerusalem terhadap wanita ini, mereka bertanya, putri-putri Yerusalem, memangnya kelebihan kekasih kamu itu apa? Jadi dia mencari kekasihnya yang hilang. Jadi kita lihat ayat 9. Jadi dia mencari kekasihnya yang hilang. Maka putri-putri Yerusalem itu bertanya, memangnya kelebihan kekasih kamu itu apa? Ini. Memangnya kelebihan kekasih kamu itu apa? Kamu itu apa? Apa sih hebatnya dia? Maka si wanita itu menjelaskan kelebihan-kelebihan kekasihnya. Apa saja kelebihan kekasihnya? Nah, kita bisa baca dalam ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ayat 10 sampai 16 itu adalah penjelasan atau deskripsi tentang bagaimana kelebihan kekasihnya itu. Artinya adalah deskripsi dia tentang kekasihnya, yaitu kekasihnya itu misalnya fisiknya seperti ini, sifatnya begini, dan lain sebagainya. Dan ayat 16 ini ya teman-teman. Dan ayat 16 ini ya teman-teman, itu termasuk persoalan yang dibahas oleh Opa Kainama dalam video ini. Maksudnya adalah ayat 10 sampai 16. Ini ya teman-teman, 10 sampai 16. 10 sampai 16 ini kan deskripsi tentang kelebihan dari sang kekasihnya perempuan itu ya teman-teman. Artinya ayat 16 juga ini itu termasuk dalam deskripsi kelebihan sang kekasih dari wanita itu. Tapi dalam ayat 16 ini, lihat ya ayat 16 ini, Opa Kainama menggunakan deskripsi kelebihan sang kekasihnya perempuan itu menjadi nama Muhammad. Karena ada kata Mahmad, ini ada kata Mahmad. Ada kata Mahmad, karena dia berpikir ada kemiripan Mahmad dengan Muhammad. Ingat ya, Ahmad itu bukan nama ya. Ingat ya, Muhammad itu bukan nama, tapi itu penyebutan terhadap sesuatu yang diinginkan. Karena dia berpikir ada kata Mahmad. Ingat ya, Ahmad itu bukan nama, tapi penyebutan terhadap sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Jadi, coba kita mainkan logika kita ya teman-teman. Apakah ayat ini tidak menjadi aneh? Ini ayat 16 ya. Kalau tiba-tiba di dalam deskripsi tentang kelebihan sang kekasih dipakai, bahkan dipaksakan untuk nama diri atau nama seseorang. Kita lihat di ayat 16. Nama diri dipaksakan untuk nama diri atau nama seseorang untuk ayat 16 ini ya. Jadi kalau dipaksakan, maka ayat 16 ini akan menjadi kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya Muhammad. Karena kan maka akan menjadi kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya Muhammad. Jadi menarik, kata menarik ini dipaksa dikasih masuk nama Muhammad. Padahal ayat 16 ini mendeskripsikan tentang kelebihan sang kekasih, tapi dipaksakan untuk dimasukkan nama Muhammad. Maka ayat ini akan menjadi kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya Muhammad. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Muhammad kan nama personal atau personal name atau nama diri. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa nama diri dipaksakan ke dalam suatu gambaran tentang kelebihan kekasih? Ayat ini kan berbicara tentang kelebihan. Contoh ya, misalnya kalau Anda bertanya kepada saya, apa sih kelebihannya Opa Kainama? Atau apa sih kelebihannya Bapak Ustadz Kainama? Kelebihannya adalah matanya melotot bagaikan mata pedang, mulutnya itu bagaikan mulut paus, rambutnya bagaikan rambut bidadari yang turun dari surga, bicaranya itu bagaikan ular berbisa, otaknya bagaikan otak penyu, kata-katanya manis sekali, enak sekali, bagaikan tong sampah nyaring bunyinya. Dan dia itu Opa Kainama. Aneh tidak teman-teman? Ya tentu aneh. Bagaimana mendeskripsikan kelebihan seseorang, tiba-tiba kelebihan itu dipakai menjadi nama seseorang? Aneh tidak? Jelas aneh. Dipaksa kasih masuk nama diri seseorang, tidak cocok lah, dan malah tanpa berantakan. Cocok sih sama berantakannya dengan Bapak Ustadz Kainama. Kita perhatikan lagi ayat itu ya teman-teman. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya Mahmad. Segala sesuatu padanya Mahmad, menarik. Ini memang harus diartikan segala sesuatu padanya menarik. Jangan diartikan atau tidak bisa diartikan nama diri menjadi nama Muhammad. Maka memasukkan nama Muhammad dalam ayat 16 ini membuat ayat ini menjadi lucu dan tidak memiliki makna. Jadi sangat jelas sekali dilihat dari konteks. Jadi sangat jelas sekali teman-teman. Dilihat dari konteks pun ini parah dan lucu karena tidak sesuai dan memang itu tidak bisa diartikan demikian, yaitu dipakai nama Muhammad, nama diri. Kemudian juga ya teman-teman, analisa. Kemudian juga ya teman-teman, analisis. Kemudian juga ya teman-teman, analisa. Kemudian juga teman-teman, analisa huruf per huruf ya. Huruf-huruf Ibrani
yang membentuk Muhammad itu adalah itu dari mem ket mem dalet. Ini untuk Muhammad ya. Tapi kalau mau nama Muhammad dalam bahasa Ibrani, maka Muhammad akan menjadi mem, tapi ada sisipan huruf waw. Kemudian he, mem, dalet. Maka di dalam kata Muhammad ya teman-teman, itu tidak dipakai huruf ket atau ch atau kh, tapi he. Ini beda tipis teman-teman. Kenapa? Karena dari bentuk penulisan huruf di bagian pojok kirinya itu ada perbedaan. Perbedaannya itu dari bentuk penulisan huruf di bagian pojok kirinya itu untuk huruf he itu ada berbeda dengan huruf ket atau ch atau kh. Jadi untuk kata ch atau kh itu penulisannya full, tapi untuk kata he itu penulisannya tidak full. Artinya ada jeda atau putus di bagian pojok kiri atas ya teman-teman. Bentuk hurufnya itu jadi tetap tidak cocok. Kalau di dalam nama Muhammad itu ada kata sisipan waw, waw, dan Muhammad itu tanpa huruf waw. Tetap tidak cocok ya teman-teman, karena di dalam nama Muhammad itu ada kata sisipan waw dan Muhammad itu tanpa huruf waw. Artinya dari sisi penulisan memang Muhammad dan Muhammad itu beda dan tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti kacau kayak pemikiran Bapak Ustadz Kainama. Lalu juga teman-teman, kata Muhammad dalam Kidung Agung 5 ini ayat 16 ya teman-teman, itu kalau dianggap sebagai nama Muhammad, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kata Muhammad yang muncul di ayat-ayat lainnya yang tadi yang sudah dijelaskan. Ada beberapa ayat ya teman-teman, contoh misalnya 1 Raja, Yesaya. Nah kalau itu diartikan ke nama diri Muhammad, mari kita lihat kira-kira ayat itu akan menjadi seperti apa ya teman-teman. Jadi kita di sini mengikuti pola pikir mereka. Coba kita buka ya teman-teman 1 Raja pasal 20 ayat 6. Nah, kita paksakan kasih masuk nama Muhammad di sini ya teman-teman. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan Muhammad akan mereka ambil dan mereka bawa. Pertanyaannya, apakah ayat ini menjadi bagus atau malah berantakan? Aneh bukan? Kemudian ya teman-teman, kita lihat lagi Ratapan pasal 2 ya ayat 4. Kita baca ya teman-teman. Ia membidikan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Kita baca ya. Ia membidikan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang Muhammad mata dalam kemah putri Sion, memuntahkan geramnya. Kemudian kita baca lagi ya teman-teman. Coba kita baca Ratapan 2 ayat 4. Ia membidikan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang Muhammad mata dalam kemah putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Aneh tidak ayatnya? Aneh. Kemudian kita coba lihat lagi dalam Yesaya 24 ayat 16 ya. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian. Kemudian ya teman-teman, kita lihat lagi dalam Yesaya 24 ayat 21. Kita lihat lagi ya teman-teman. Yesaya 24 ayat 16. Kita lihat lagi teman-teman, Hosea 9 ayat 16. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak akan menghasilkan buah, bahkan sekalipun mereka melahirkan anak. Aku akan mematikan Muhammad yang berharga. Aku akan mematikan buah kandungannya yang Muhammad. Aneh tidak ayatnya teman-teman? Jelas aneh lah teman-teman. Jadi ayat-ayat ini ya makin tambah kacau, sama seperti otaknya Bapak Ustadz Kainama. Kalau Muhammad mau diartikan atau dipaksakan menjadi nama diri atau Muhammad, maka ayat-ayat ini akan kacau semua. Jadi kesimpulannya adalah menganggap Ahmad dalam Kidung Agung. Ya, dalam Kidung Agung.
Nah, jadi kesimpulannya itu menganggap Ahmad dalam Kidung Agung sebagai nama diri Muhammad itu adalah pemaksaan logika ke dalam Alkitab ya teman-teman. Perlu kita ketahui ya, dalam ilmu bahasa itu ada istilah-istilah yang harus kita ketahui. Misalnya itu ada ejaan-ejaan yang sama tapi memiliki arti yang berbeda. Lalu ada juga kata yang sama tapi artinya juga berbeda. Kemudian tulisan-tulisan yang sama artinya juga beda. Jadi untuk kasus Kidung Agung 5 ayat 16 ini ya teman-teman, itu terlihat mereka memakai ejaan yang sama tapi artinya berbeda. Ini sama dengan misalnya I am atau ayam. Ini sama dengan ayam dengan ayam. Ayam, ayam, ayam. Aku adalah ayam binatang. Ejaannya sama tapi artinya beda bukan? Jadi ya salam sadar sajalah untuk Bapak Ustadz Kainama. Tidak capek ya bahas kitab orang lain terus. Kok mereka itu tidak ada malu ya? Mana penjelasannya juga ngawur semua. Bahkan dipublikasikan teman-teman. Coba kalau ada orang Yahudi asli yang dengar, saking malunya itu ya teman-teman. Yang dangkal dipublikasikan dan dianggap paling smart. Tapi memang ya teman-teman, rata-rata yang mualaf itu otak mereka itu kacau-kacau semuanya. Tidak ada yang beres. Jadi ya biarlah yang kacau-kacau, yang otak-otak tidak beres itu berkurang dan ditampung sama tetangga sebelah ya, dan menganggap mereka itu paling smart. Hanya kasihan sekali banyak jemaah yang sudah ditipu oleh orang-orang yang seperti ini. Bahkan kita lihat dalam video tadi Bapak Ustadz yang bicara pun mempercayai hal itu. Astaga, aduh. Nah begitulah, memaksakan hal mempercayai itu teman-teman. Jadi kalau dipaksakan ya teman-teman, oke lah kita mengikuti pola pikir mereka ya, seperti ustadz-ustadz lain yang mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad. Kemudian Om Suma dia juga mengatakan bahwa Yesaya 9 ayat 5 itu nubuatan untuk nabi mereka ya. Oke, di sini ya teman-teman, kita coba mengikuti pola pikir mereka. Roh kebenaran itu kan Roh Kudus, Allah sendiri ya teman-teman. Kalau kita mengikuti pola pikir mereka dan mereka mengatakan bahwa itu adalah nubuatan untuk nabi mereka, pertanyaannya adalah apakah nabi mereka, apakah Muhammad adalah Allah? Apakah Muhammad keluar dari diri Bapa? Apakah Muhammad keluar dari Bapa, Allah Bapa? Dan kalau misalnya dalam Yesaya pasal 9 ya teman-teman, itu nubuatan untuk nabi mereka seperti klaim Om Suma, pertanyaannya adalah nubuatannya kan harus dari kelahiran seorang perawan, terus harus dari suku Israel, suku Yehuda, keturunan Daud, harus dari keturunan Ishak, Abraham, Ishak, Yakub, 12 anak Yakub, masuk ke Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah dan juga ya teman-teman, seperti klaim Ustadz Abdul Somad, Bapak Ustadz Abdul Somad, bahwa di dalam kitab Ulangan itu nabi yang dinubuatkan itu, yang dijanjikan itu adalah Muhammad. Pertanyaannya adalah, oke, sekarang kita mengikuti pola pikir mereka. Tunjukkan ayat di mana ada nubuatan untuk kedatangan Nabi Muhammad. Kemudian tunjukkan ayat apakah Muhammad adalah berasal dari suku Israel, dari garis keturunan Ishak, kemudian Yakub, kemudian 12 suku Israel, kemudian masuk di Raja Salomo, kemudian masuk di Raja Daud, Raja Salomo, turun ke Yesus Kristus, ya kan? Buktikan ayat-ayat yang menunjukkan kalau memang Muhammad itu dia dari suku Israel, bukan Ismail ya. Karena yang di dalam Ulangan itu bukan berbicara Ismail, saudara-saudara di situ artinya suku Israel. Kalau Ismail, ya kan, kalau Ismail misalnya kalian mau mengklaim Muhammad dari Ismail, pertanyaannya adalah yang dijanjikan itu, pertanyaannya adalah nabi yang dijanjikan itu bukan dari keturunan Ismail, tapi dari suku Israel. Lalu kalau kalian juga mengklaim Muhammad dari keturunan Ismail, buktikan data-datanya. Jangan hanya berbicara, tapi buktikan data-datanya, garis keturunannya yang lengkap. Kemudian pertanyaan lagi, apakah Muhammad lahir dari seorang perawan? Ya kan? Apakah Muhammad dia datang untuk memberikan nyawanya untuk tebusan dosa-dosa manusia? Apakah Muhammad mati? Apakah Muhammad saat disalib mati, bangkit pada hari yang ketiga? Fakta, Muhammad sudah mati, ya kan? Lalu di manakah sekarang Muhammad? Coba, kalau memang kalian mau mengklaim bahwa anggaplah semua yang ada di dalam perjanjian lama itu nubuatan untuk Muhammad. Pertanyaannya, apakah Muhammad bangkit? Apakah Muhammad disalib, mati, bangkit? Faktanya Muhammad tidak bangkit. Apakah Muhammad disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga? Dan juga tentang klaim roh kebenaran, aku akan mengutus sebagaimana dalam Yohanes. Apakah roh kebenaran itu adalah Muhammad? Jadi kita mengikuti lagi pola pikir kalian. Roh kebenaran itu adalah Muhammad. Pertanyaannya, apakah Muhammad adalah Allah? Apakah Muhammad keluar dari Allah Bapa? Hello, pikir. Jadi kalau dipaksakan ya teman-teman, maka akan jadi kacau semua. Kenapa? Ya karena memang hasilnya tidak akan sesuai. Kenapa teman-teman? Karena memang faktanya Nabi Anda tidak ada di dalam Alkitab. Itu hanya ilusi dan halusinasi kalian saja. Itu hanya ilusi dan halu kalian saja. Janganlah suka memaksakan untuk kasih masuk nabi kalian di dalam Alkitab. Iman saja kita berbeda, Allah saja kita berbeda. Bagaimana caranya kalian memasukkan nama Muhammad di dalam Alkitab, di dalam kitab suci orang lain? Kan aneh. Hanya karena mengatakan bahwa Al-Quran mau menyempurnakan Taurat dan Injil. Pertanyaannya, Taurat dan Injil yang mana? Taurat tidak pernah diturunkan langsung dari surga, Injil tidak pernah diturunkan langsung dari surga. Itu dicatat oleh para saksi, para nabi, para rasul. Ada banyak penulis dari latar belakang yang berbeda. Injil itu tidak diturunkan langsung dari surga. Hello, Yesus Kristus dia membawa ajaran, bukan membawa buku, membawa ajaran. Hello, ajaran.
Coba buka itu otak dulu. Dan juga Al-Quran mengklaim bahwa, dan juga mereka mengklaim bahwa mau menyempurnakan Taurat dan Injil. Jadi selama ini tidak sempurna begitu. Apakah yang tidak sempurna mau menyempurnakan yang sempurna? Ini kok aneh. Seharusnya yang sempurna menyempurnakan yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna dia tidak bisa menyempurnakan yang sempurna. Hello, Muhammad tidak bisa menyempurnakan yang sudah sempurna. Yesus dengan Muhammad, mana yang lebih sempurna kemanusiaannya? Orang berpikir logis jelas Yesus beda dari semua nabi. Dan Yesus juga sudah berkata, dan Yesus sendiri berkata, setelah dia itu tidak ada nabi lagi, yang ada nabi palsu. Baca tuh dalam kitab Matius, yang ada itu nabi palsu. Mau menyempurnakan bagaimana? Yesus sendiri sudah berbicara, Yesus sendiri sudah berkata, Yesus sendiri mengatakan, setelah dia itu tidak ada nabi lagi. Mau sempurna, mau menyempurnakan yang mana? Mau menyempurnakan yang mana? Coba, yang seperti apa? Iman saja kita berbeda. Ada yang terima Yesus, ada yang menolak Yesus. Bagaimana ini dikatakan sempurna? Dan juga kalau Islam menerima Yesus, pertanyaannya, mau menyempurnakan apa? Coba. Kira-kira mau menyempurnakan apa? Kan lucu. Dan juga Muhammad dari Arab. Kenapa menyempurnanya dari penyempur? Kenapa? Dan juga Muhammad dari Arab. Kok mengklaim bilang menyempurnakan Taurat dan Injil? Kita lihat aja semua turun-temurun itu Israel. Kemudian tiba-tiba di terakhir mengklaim menyempurnakan. Arab ya Arab, jangan dikasih gabung dengan Israel Yahudi. Itu keliru sekali. Terima kasih ya Bapak Ustadz. Semoga Bapak Ustadz makin cerdas lagi. Terima kasih.